Halo semua, jumpa lagi di pembahasan Okines, Olimpiade Kimia yang diadakan oleh UNES, Universitas Negeri Semarang. Soal Okines kali ini yang kita bahas adalah soal 2024, babak penyisihan tahap 1. Kita lanjutkan ke bagian soal-soal yang berkaitan dengan perhitungan kimia ya. Kita lihat soalnya. Sebanyak 10 gram parafin, ini rumus kimianya, satu zat terlarut yang tidak mudah menguap, dilarutkan dalam 50 gram benzen. Pada suhu 53 derajat Celcius, tekanan uap murni benzena adalah 300 torr. Tekanan uap larutan pada suhu tersebut adalah, oke ini larutan yang tidak mudah menguap atau non volatil, maka berlaku tekanan uap jenuh larutan itu akan sama dengan XP fraksi mol pelarut dikali P0 tekanan uap murni pelarut. Untuk P0 kita sudah tahu yaitu 300 torr. Ini P0-nya ya. Nah, sekarang kita perlu menghitung XP terlebih dahulu. XP secara matematis didefinisikan sebagai mol pelarut dibagi mol total. Totalnya itu berarti ada pelarut sama terlarut gitu kan. Nah, untuk pelarutnya sendiri di sini adalah benzen ya. Ini pelarut, kemudian parafin ini adalah zat terlarutnya. Kita hitung dulu dari yang pelarut yaitu benzen, berarti menghitung mol itu massa dibagi massa molar. Massa molarnya benzen C6H6 itu berarti adalah 6 kali 12 tambah 6 kali 1 yaitu 78 ya. 50/78. Kemudian mol zat terlarut ini masanya 10. MR-nya nanti kita hitung. MR dari C20H42 berarti ini 20 kali 12 tambah 42 kali 1. Ini berarti 240 tambah 42 jadinya 282. Ini dia NP dan NT. Kita masukkan aja ya ke XP. XP-nya adalah berarti 50/78 dibagi 50/78 ditambah 10/282. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai XP-nya. Kita pakai kalkulator aja. 50/78 dibagi dengan 50/78 tambah 10/282. Ini ya 0,94758 atau 0,95 gitu aja ya. 0,947 lah. Tinggal kita masukkan ke rumus tekanan uap. P akan sama dengan 0,947 dikali 300. Ini berarti ini hasilnya yang tadi dikali 300 torr ya. Ini hasilnya 284,27. 284 ya berarti ya. So jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada musim dingin, garam biasanya ditaburkan di jalanan yang tertutup salju untuk mencairkan es agar kendaraan tidak mudah tergelincir. Kalsium klorida heksahidrat, rumusnya CaCl2 6H2O, sering digunakan untuk melelehkan salju karena harganya yang murah dan efektif untuk melelehkan salju. Jika diketahui konsentrasi larutan jenuh kalsium klorida dalam air pada suhu 0 adalah sekian, maka berapa suhu dari titik beku? Oke, berapa titik beku larutan jenuh kalsium klorida jika densitas larutannya adalah ini, densitas itu massa jenis ya. Dan densitas air itu adalah 1. Oke, kita diminta menghitung titik beku larutan jenuh ya. Di sini kan larutan jenuh kalsium klorida itu adalah 60,93 gram per 100 mililiter gini kan. Kemudian densitas larutan sekian, densitas airnya sekian. Nah, kita ini diminta untuk menentukan berapakah titik beku larutan kalsium klorida. Oke, ini hubungannya sama penurunan titik beku ya. Delta TF ini sama dengan KF dikali M dikali I.
Nanti kita akan hitung delta TF-nya berapa, tapi kita harus tahu KF dulu. KF itu konstanta, nilainya adalah 1,86 kalau pelarutnya air. M ini molalitas, kita belum tahu. Tapi definisi molalitas itu adalah mol terlarut, mol zat terlarut dibagi kilogram pelarut. Jadi nanti kita harus cari dulu mol terlarutnya sama kilogram pelarutnya. Ini faktor Van Hoff, dimana kalau CaCl2 itu adalah 3. Nah, jadi nanti kita akan mencari M dulu, baru menghitung delta TF, baru setelah itu menghitung TF-nya. Jadi kita mulai dari yang pertama dulu, mencari M. Kita lihat di sini. Larutan jenuh CaCl2 100 ml. Ada 60,93 gram CaCl2. Berarti dari lautan jenuh ini kita sudah tahu bahwa zat terlarut si CaCl2 itu masanya adalah 60,93 gram. Kemudian dari sini kita juga tahu kan volume 100 ml ya. Kita bisa mencari massa larutan. Massa larutan itu berarti adalah densitas larutan dikali volume. Densitasnya di sini di soal ada 1,366 dikali volumenya 100. Berarti 136,6 gram gini kan. Nah, larutan itu kan terdiri dari pelarut dan perlarut. Massa larutan tadi 136,6, massa pelarutnya kita nggak tahu. Massa zat terlarut 60,93. Dari sini kita bisa dapat massa pelarut itu adalah 136,6 dikurangi 60,93. 75,67. Ini satuannya masih gram ya. Nah, ini adalah massa si air. Massa pelarut karena pelarutnya air ya. Nah, tadi kan untuk menghitung molalitas kita perlu kilogram pelarut. Jadi air ini tinggal kita ubah menjadi kilogram. Gram menjadi kilogram dibagi 1000 jadinya 0,07567 kilogram. Ini massa pelarutnya. Kemudian mol zat terlarut, molnya si zat terlarutnya kan CaCl2 ya. Masanya kita udah tahu. Kita ubah mol. Mol zat terlarut berarti massa 60,93 dibagi CaCl2 MR-nya, Ca itu 40, Cl itu 35,5. 35,5 kali 2 71, 71 tambah 40. 111 ya. Dari sini kita dapatkan mol zat terlarutnya 0,5489 mol. Oke. Sekarang dengan data ini dan juga data ini kita bisa hitung nilai M-nya. Berarti M sama dengan NT per MP. NT-nya 0,5489 dibagi 0,07567. Sehingga molalitasnya itu akan ketemu sebesar 7,25 mol per kilogram. M-nya dapat ya. Nah, karena M-nya udah dapat, kita tinggal masukin ke delta TF-nya. Berarti delta TF ini akan sama dengan 1,86 dikali 7,25 dikali 3. So, delta TF-nya adalah 40,48 derajat Celcius. Ini delta TF ya, penurunan titik beku ya. Nah, kalau titik beku larutan itu berarti adalah delta TF ini tinggal dikasih tanda minus. Kenapa dikasih tanda minus? Karena delta TF itu dihitung dari perubahan ya. Ini kan perubahan ya delta TF ya. Dia dihitung dari titik beku pelarut. Karena titik beku pelarut, pelarutnya air. Air itu titik bekunya 0 derajat. Nah, karena titik bekunya 0 derajat, maka
40,48 derajat di bawah nol itu adalah minus 40,48. So, jawabannya adalah yang B ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Padatan amonium hidrogen sulfida NH4HS terdekomposisi menjadi gas amonia dan hidrogen sulfida secara endoterm. Sebanyak 7 gram contoh padatan ditempatkan dalam wadah tertutup berukuran 4 liter pada 26 derajat Celcius. Setelah kesetimbangan tercapai, tekanan total dalam wadah adalah 0,8 atm. Persentase padatan yang terdekomposisi adalah, oke, kita tulis dulu reaksinya ya. Ini berkaitan dengan kesetimbangan. Ini padat, kemudian dia terkurai menjadi gas amonia dan gas hidrogen sulfida. Amonia itu NH3 tambah H2S. Ini ya. Mula-mula bereaksi setimbang. NH4HS ini mula-mulanya 7 gram. 7 gram ya. Tapi harusnya nggak boleh nih dimasukin 7 gram gitu. Kita ubah ke mol dulu. Kita ubah ke mol ya. Mol itu kan massa per mr. Masanya 7 mr NH4HS. N itu 14, H itu 1, berarti 5 ya. 14 tambah 5, 19. S itu 32. 19 tambah 32 itu adalah 51. Ya benar. Benar ya, 51 ya. Ini 7 per 51. 7 per 51 gitu. Nah, terus dia bereaksi berarti berkurang sebanyak A misalnya. Sisanya adalah 7 per 51 minus A, gini kan. NH3 sama H2S-nya awalnya nggak ada. Ini karena NH4HS bereaksi sebanyak A, maka NH3-nya tambahan A, H2S-nya ketambahan A juga. Jadi pada kesetimbangan NH3 itu molnya A, H2S molnya juga A. Nah, di sini dibilang ketika kesetimbangan tekanan total itu adalah 0,8 atm. Berarti kan di sini kan gasnya cuma NH3 sama H2S kan. Maka tekanan total itu adalah sama aja dengan tekanan NH3 ditambah tekanan H2S. NH4HS nggak ikut ya. Kenapa nggak ikut? Karena dia padat. Kalau padat tuh dia nggak menekan wadah ya. Jadi ini tekanan total dalam wadah ini hanya untuk fase gas saja. Di sini tekanan totalnya adalah 0,8. Tekanan NH3-nya itu adalah molnya kan A. Kita asumsikan gas ideal aja sehingga tekanan itu sama aja mol dikali RT dibagi volume gitu ya. Dalam hal ini molnya adalah A, R-nya 0,082, T-nya adalah 26 derajat Celcius, itu berarti 299. 299 Kelvin dibagi dengan 4 liter. Gini ya. Ditambah lagi sama A kali 0,082 299 per 4. Nah, ini tinggal kita operasikan secara aljabar ya. Ini itu nanti sama aja dengan 2A kali 0,082 kali 299 dibagi 4. Sehingga kita bisa dapatkan A itu sama dengan 0,8 dikali 4 dibagi 2 dikali 0,082 kali 299. Oke, kita hitung pakai kalkulator aja ya. Ini hasilnya 0,06526. 0,06526 mol, ini berarti A-nya ya. Nah, berarti untuk berapa persen padatan yang terdekomposisi? Persentase padatan terdekomposisi itu berarti dibandingkan saja A, kan yang terdekomposisi sebanyak A ya, ini ya, NH4HS-nya ya. A dibagi jumlah mula-mula gitu. Jadi persen terdekomposisi
Ini berarti adalah A yang ini 0,06526 dibagi dengan mula 7 dibagi 51. Ini ya, 0,4754. Kalau dalam persen berarti 47,54%. Jawaban yang benar atau yang paling mendekati adalah yang B, 47,4%. Beres ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Garam Na2SO4 dilarutkan dalam air dan dibiarkan dalam keadaan terbuka. Setelah 7 hari terbentuk endapan berwarna putih dengan berat 275,5 gram. Na2SO4X2O adalah rumus kimia dari endapan yang terbentuk. Dengan nilai X yang terbentuk adalah, oke, ini Na2SO4-nya kita nggak tahu berapa jumlahnya, tapi yang diketahui adalah ini endapan putih Na2SO4X2O-nya, yaitu seberat 275,5 gram. Atau kita asumsikan saja ya, ini asumsi ya, bisa benar bisa salah. Kita asumsikan Na2SO4-nya ini adalah 1 mol. Oke. Jadi Na2SO4 nanti tambahan X2O menjadi padatan Na2SO4X2O. Molnya nih adalah 1 mol, maka Na2SO4X2O juga akan terbentuk 1 mol. Nah, 1 mol ini masanya adalah 275,5 gram. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa Mr Na2SO4X2O itu adalah 275,5 gram per mol. Ya udah, tinggal kita periksa. Mr Na2SO4X2O itu kan sama aja dengan AR-nya Na kali 2 ditambah AR-nya S ditambah 4 kali AR-nya O tambah X kali Mr-nya H2O. Ini kan. AR-nya Na itu 23, AR-nya S itu 32, O itu 16, Mr H2O itu 18. Mr endapan putihnya Na2SO4X2O-nya adalah 275,5. Mari kita hitung, ini 46, 32, 64, tambah 18X. Ya, berarti 18X itu sama aja dengan 275,5 dikurangi 46 dikurangi 32 dikurangi 64. 133,5. Berarti X-nya adalah 133,5 dibagi 18. Yang paling mendekati adalah 7 ya, ini 7,4. Paling mendekati adalah 7 X-nya. Gini. Tapi asumsinya garam Na2SO4 itu 1 mol. Kan di soal nggak dibilang ya, berapa jumlah awal si garam Na2SO4-nya ini. Kalau asumsi 1 mol ya berarti 7. Intinya ini sebenarnya datanya kurang. Ini tambah asumsi 1 mol. Siapa tahu yang dimaksud 1 mol, tapi kan kita nggak tahu ya. Anyway, intinya nanti cara ngerjainnya seperti ini. Kalau diketahui jumlah Na2SO4-nya, nah berarti nanti akan bisa ketemu hasil yang pastinya. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nilai KSP CaOH 2 kali dan MgOH 2 kali masing-masing sekian. Harga pH terbaik untuk memisahkan campuran di mana Ca2+ dan Mg2+ memiliki konsentrasi 0,1 M adalah, oke, kalau dilihat di sini KSP MgOH 2 kali ini lebih kecil ya, artinya si MgOH 2 kali itu akan lebih dulu mengendap. Ini kan? Berarti kita pakai pH yang membuat pH yang harus diatur itu harus membuat si
MgOH 2 kali tentunya akan mengendap banyak, diusahakan banyak, tapi sebisa mungkin CaOH 2 kali itu belum mengendap. Nah, batas belum mengendap itu jenuh. Berarti pH-nya diatur supaya membuat CaOH 2 kali baru mau atau baru mulai mengendap atau jenuh ya. Nah, berarti kita tinjaunya yang CaOH 2 kali aja. CaOH 2 kali ini akan berurai jadi Ca2 plus aqueous tambah 2 OH minus aqueous juga. Nah, dari persamaan reaksi ini KSP-nya akan sama dengan konsentrasi Ca2 plus kali konsentrasi OH minus pangkat 2. Nah, KSP-nya kita pakai CaOH 2 kali yang lebih besar ya, yang belakangan mengendapnya seperti ini. Nah, karena ini baru mulai mengendap, artinya di dalam larutan Ca2 plusnya jumlahnya masih sama 0,1 molar. Belum ada yang mengendap artinya ya. Nah, berapa nih OH minusnya? Nah, kita hitung aja ya. Akar 6,5 kali 10 pangkat min 6 nih ada 0,1 berarti min 5 ya. 8,06 10 pangkat min 3. 8,06 kali 10 pangkat min 3 itu adalah konsentrasi OH minus. Berarti dari sini kita bisa hitung pOH-nya. pOH itu minus log OH minus. Minus log OH minus yang tadi 2,09. Berarti pH-nya bisa kita hitung juga 14 dikurangi pOH. 14 dikurangi pOH 11,9. Berarti 11,9 gini ya. Nah, ini adalah pH di mana CaOH 2 kali baru mulai mengendap, tapi MgOH 2 kali sudah banyak mengendap. Ini harusnya jawabannya 11,9 sih paling tepat ya. Tapi kalau mau ini jawaban yang make sense di soal ini maka kita pilih yang 9,5. Kenapa 9,5? Nanti kalau lebih tinggi dari ini CaOH 2 kali nanti akan mulai udah ada yang mengendap kalau lebih tinggi dari ini kan. Kalau udah ada yang mengendap ya berarti tercampur dong endapannya dengan MgOH 2 kali. Kan kita pengennya terpisah kan. Nah, berarti kita pilih yang di bawah 11,9. Sedekat mungkin tapi dengan 11,9 ya. Begitu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. 1,2 gram sampel air dimasukkan ke dalam 2 liter termos kosong pada suhu 65 derajat Celcius. Berapa persen massa air yang akan menguap ketika sistem di dalam termos tersebut mencapai kesetimbangan? Asumsikan bahwa uap air adalah gas ideal dan volume air cair diabaikan dan tekanan uap air pada 65 derajat Celcius adalah 187,5 mmHg. Oke, 1,2 gram sampel ya. Jadi kayak gini. Nah, kebetulan ini termosnya ya. Airnya tuh sedikit di sini. Seiring berjalannya waktu, bagian air itu akan menguap. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah berapa berapa banyak atau berapa persen massa air yang akan menguap gitu kan. Nah, berarti kita fokus ke bagian uapnya dulu. Kita tinjau uapnya. Kan kalau keadaan setimbang berarti udah nggak ada bertambah lagi jumlah uapnya. Maka dia akan mencapai tekanan segini nih, tekanan uap jenuhnya 187,5 mmHg. Ini kalau kita jadikan ATM itu jadinya 187,5 per 760. Berapa ya? 0,2467. ATM ini tekanan maksimum si uap airnya. Nah, berarti sekarang kita harus menghitung nih.
Dalam volume 2 liter, suhu 65 derajat Celcius dan tekanan segini, berapa mol gas atau uap air yang ada di dalam wadah, gitu kan. Kita anggap gas ideal, makanya PV sama dengan nRT. Kita nyari N-nya ya. Tekanannya dulu 0,2467, volumenya 2 liter. N itu yang kita cari. R-nya 0,082, T-nya 65. Kita jadikan Kelvin, jadinya ditambah 273 gini ya. Dari sini nanti kita akan dapat nilai. Menghitungnya dengan kalkulator, jadinya 0,2467 kali 2 dibagi sini 0,082 dan suhunya 0,0178 mol ya. Nah, ini kan yang diketahui dalam gram, dalam massa ya. Kita ubah ke massa. Massa uap air 0,0178 mol dikali mr. Mr-nya kan 18 kalau air itu. Tinggal kita kalikan 18, maka ketemu 0,32 gram. Oke, sekarang selanjutnya tinggal kita menghitung persen massa air yang menguap, berarti kan M uap per M awal. M uapnya 0,32, M awal air yang sebagai cairan 1,2. Tinggal kita bagi 0,32 dibagi 1,2. Ini hasilnya 0,267. Ini kalau dalam persen berarti 26,7%. Jawaban yang benar atau yang paling mendekati itu adalah yang ini. 26,6% ya.